adalah minggu pertama bulan Mei. Kita akan mengadakan perjamuan dengan Tuhan. Baik saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang tidak asing lagi, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saudara bersama-sama waktu berdiri. Kita baca kembali yang kita baca tadi, saudara. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan, silakan duduk saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Ada beberapa saudara kita yang tidak hadir, ada acara mereka, dan kita mengucapkan selamat datang kepada saudara yang setia. Silakan ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya mengingatkan kembali sebelum kita masuk dalam perjamuan. Dikatakan firman Tuhan di ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Amin. Haleluya. Saya berikan tema firman Tuhan, menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang mau menerima Dia, Tuhan yang di dalam Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan firman Tuhan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita lihat saudara, kalau kita menerima Yesus, ada orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan tetapi belum terima Yesus. Percaya tapi belum terima. Adakah saudara-saudara terima Yesus saudara? Amin. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa dikatakan saudara? Kalau dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, kita lihat firman Tuhan saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 12-nya. Di ayat 12 dikatakan saudara, Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang huruf besar, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Allah kita itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi di ayat 12 dikatakan, ya, kalau kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, diberi kita kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya, ya. Yang percaya dalam namanya. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di dalam hidup kita
satu saat nanti ada penghukuman, saudara. Manusia yang melakukan kejahatan, manusia yang melakukan kebaikan, satu saat akan dihakimi. Tetapi saya mau tegaskan dulu, soal keselamatan itu adalah kasih anugerah Tuhan. Amin. Pemberian Tuhan cuma-cuma yang tidak mungkin kita dapat dengan perbuatan baik kita, saudara. Ya. Oleh karena itu di dalam Roma 8 ayat 1 kita akan tidak mengalami akan penghukuman yang akan datang, saudara. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan tadi kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau sudah menjadi anak-anak Allah, tetap di dalam Dia, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Tuhan. Kalau di dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, saudara, Roma 8 ayat 17, perhatikan baik-baik. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Yesus yang datang dalam dunia ini, Dia Allah menjadi manusia, saudara, lewat perawan manusia Maria. Dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani, berkorban, mati di kayu salib. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus mengatakan, yang terpenting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Amin. Dia menderita bukan karena kesalahannya, tetapi kesalahan manusia. Dan manusia yang mau percaya kepadanya, saudara, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saudara, kalau dikatakan tadi, saudara, di Roma 8 ayat 17 itu, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Diterangkan, saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4, bahwa kita dilahirkan kembali. Ada kelahiran jasmani, ada kelahiran rohani. Kelahiran jasmani, kita dilahirkan oleh ibu kita. Tapi lahir secara rohani, dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Belum lama ini kita merayakan hari Paskah, mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Semua manusia kalau mati ada kuburannya, saudara. Yesus ada kuburannya, tapi Yesus tidak tinggal di dalam kubur, kuburnya kosong karena dia bangkit. Itu makanya saudara-saudara di dalam Yohanes 11 ayat 5 itu, Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Aku, dia akan hidup walaupun sudah mati." Amin. Ini perkataan Yesus kepada Marta karena adiknya yang Lazarus mati, saudara. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Kebangkitan Yesus menjadi suatu jaminan hidup kita di dunia ini maupun dia akan datang, saudara. Harta tidak bisa menjadi jaminan. Saudara orang tua tidak bisa menjadi jaminan, tapi Tuhan Yesus yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Jaminan kehidupan yang kekal. Karena ada kebangkitan, dia hidup. Ada masa depan. Hidup kita jadi berarti. Amin, saudara. Walaupun banyak tantangan, ada masalah, tetapi kalau kita tetap di dalam Dia, maka kita akan kuat. Janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Amsal 23 ayat 18 dikatakan kepada orang yang tetap ada di dalam Tuhan. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ini berlaku bagi orang yang terima Yesus dan yang tetap di dalam Yesus. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan iya dan amin akan digenapi bagi orang-orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Tadi kita dikatakan kita dilahirkan kembali, saudara-saudara, dan menerima suatu bagian yang tersimpan di dalam surga. Yaitu apa itu? Harta di dalam surga yang dikatakan, saudara, yang tidak akan binasa, tidak cemar, tidak akan layu. Jadi saudara, kita yang ada di dalam Tuhan, ada sesuatu yang disediakan Tuhan bagi kita di dalam surga, saudara. Bagian yang termahal, saudara. Ya, amin. Karena kita sudah dilahirkan, oleh karena itu kita menjadi warganya Tuhan. Kita warga Indonesia bukan? Tapi kita tidak selamanya di dunia ini, kita sementara di dalam dunia ini. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Ada yang baca? Filipi 3 ayat 20, karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Amin. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi kita di dalam dunia ini hanya sementara, penumpang, sebagai pendatang.
Tapi tempat kita yang kekal adalah di dalam surga. Orang berkata surga, neraka. Apa itu surga? Apa itu neraka? Mungkin orang kurang paham, saudara. Surga itu adalah tempat damai kekal selama-lamanya. Tidak ada pergabungan, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan di sana, saudara. Walaupun sementara kita di dalam dunia banyak pencobaan, masalah yang berat, tetapi dikatakan firman Tuhan, Matius 11 ayat 8 itu, marilah kepadaku semua yang letih bisu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Saudara, kalau kita menjadi keluarga surga, berarti Yesus yang mati itu dikubur dan bangkit pada yang ketiga. Nanti kita akan merayakan apa, saudara? Selain kematian, kebangkitan, seterusnya nanti kenaikan. Itu makanya dikatakan, hai kamu orang-orang, kenapa kamu ingat Yesus yang naik ke surga itu? Dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat sekarang. Itu dijelaskan saudara-saudara di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 bahwa kita jangan gelisah, jangan susah, jangan khawatir apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, sebab Yesus yang naik ke surga itu punya maksud untuk saudara dan saya. Jangan lagi risau hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, apa saudara, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara senang, saudara menerima Yesus. Oleh karena itu dikatakan, tetaplah di dalam Yesus, jangan bergeser, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kalau kita sudah tahu, saudara, bahwa Yesus yang mati, tapi dia bangkit, ya, dia hidup. Hidup kita jadi berat. Ada pengharapan di dalam dia, saudara. Ayat yang terkenal yang sudah kita tahu, Yohanes 3 ayat 16. Ayat Yohanes 3 ayat 16 itu saudara menjelaskan kepada kita kembali yang masuk surga itu, yang selamat itu hanya orang yang percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Beroleh hidup yang kekal. Jadi ada jaminan, ada kepastian kita masuk surga, saudara. Itu perkataan Yesus mengatakan Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 28, saudara. Sedikit lagi ya. Yohanes 10 ayat 28. Ada yang mau baca, saudara? Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Jadi ini satu jaminan kepastian kehidupan kekal yang dikatakan, saudara. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Siapa dia? Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus datang melayani, Yesus datang mengampuni dosa saudara. Saudara, ada ibadah di penjara. Kenapa di penjara? Karena berbuat jahat. Tapi ada orang benar tapi dalam penjara, tapi Tuhan yang tahu siapa yang baik, siapa yang jahat, saudara. Tapi yang saya mau maksudkan kepada saudara, di penjara itu ternyata orang pakai tato, pakai kalung apa di dalam salib. Salib itu tandanya orang Kristen, ya. Tetapi puji Tuhan, bagi mereka ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada hamba Tuhan yang melayani di dalam penjara untuk menyampaikan pertobatan, menyesali perbuatannya, dan minta ampun kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa manusia, Tuhan sanggup mengampuni. Dosa yang diampuni Tuhan adalah dosa yang diakui dosanya. Amin. Boleh saudara ingat-ingat dari kecil apa kejahatan-kejahatan yang saudara lakukan. Ambil suatu waktu, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengaku dosamu kepada Tuhan. Sebab 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada yang baca? 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Oke. Haleluya. Jadi apapun dosa kita yang sudah kita lakukan, asal kita menyesal dan bertobat. Ada orang menyesali perbuatannya yang jahat tapi tidak bertobat. Artinya bertobat berhenti, tidak berbuat dosa lagi. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, ada dijelaskan seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Zakheus ini ingin melihat Yesus. Mendengar ada berita bahwa Yesus akan lewat dari daerah itu, saudara. Lazarus Zakheus, ya. Zakheus ini saudara pemungut cukai. Tentu dia orang berdosa. Tapi saudara, karena badannya kecil, dia pendek. Cerita di Alkitab saudara, dia memanjat pohon. Bagaimana modelnya Yesus itu? Bagaimana Yesus itu? Begitu Yesus lewat, saudara, Zakheus yang ada di atas pohon mengasihi Tuhan, ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa dikatakan Tuhan, saudara? Lukas 19 ayat 6. Lukas 19 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Zakheus ini saat itu bertemu dengan Tuhan, dia menerima Yesus, dia berubah, dia dibaptis, saudara-saudara, jalan keampunan dosa.
Karena firman Tuhan katakan Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, kalau kita sudah menerima Yesus, tetaplah di dalam Dia. Amin. Kita sudah menjadi anak, kita menjadi ahli waris, saudara, tempat kita sudah disiapkan di dalam surga. Oleh karena itu, dijelaskan orang yang ada di dalam Tuhan adalah ciptaan baru. Minta pimpinan Roh Kudus agar hidup kita senantiasa hidup dikuasai oleh Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Pertahankan, ya. Kalau kita sudah dikatakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jelas dikatakan di Kolose 2 ayat 6 itu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, jangan bergeser, saudara-saudara. Dia yang 7 dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar di sini fondasi, dasar rohani yang kokoh. Artinya kita punya hubungan pribadi dan ketergantungan kepada Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan harus suka berdoa. Doa itu adalah nafas orang percaya. Doa itu berbicara dengan Tuhan. Kita dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar, fondasi, dasar rohani yang kokoh. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara, dan ketergantungan dengan Tuhan. Jangan ketergantungan dengan dunia ini. Ada orang yang ketergantungan dengan narkoba, dengan rokok, dengan apa segala macam. Tapi kita punya ketergantungan dengan Tuhan. Amin. Karena kita hanya Tuhan, saudara. Amin. Dan selanjutnya, saudara-saudara, dikatakan di ayat 7 itu, hendaklah kamu dibangun di atas Dia, menjadikan ajaran kasih dan ketaatan kepada Kristus sebagai dasar utama hidup, bukan materi atau popularitas, saudara-saudara. Rohani menjadi teguh, dewasa, berakar kuat, ya, berakar kuat. Saudara, dan selanjutnya dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Di sini ada proses, saudara, pendewasaan rohani. Tidak mudah goyah, Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tantangan banyak yang dialami oleh Daud, tetapi dia kuat karena dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia tidak memandang kepada masalah. Apa masalahmu sekarang? Jangan pikirkan masalah itu, jangan pikirkan sakitmu, tapi pandang Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Dan yang terakhir dikatakan di ayat 7 itu, saudara, hendaklah kamu berakar teguh dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, ya. Artinya yang telah diajarkan kepada kita. Proses pendewasaan rohani
kita tidak goyah saudara dalam kepercayaan kepada Yesus. Jadi kita harus punya iman kepada Tuhan. Iman itu apa? Iman itu seperti minggu lalu kita dengar ya, apa bahwa kalau keselamatan itu sudah dijelas dikasih kepada kita, saudara, kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Karena Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya jalan bertemu Bapa di surga, masuk surga hanya lewat Yesus. Oleh karena itu, kalau kita sudah terima Yesus, tetaplah di dalam Yesus. Amin. Akan bertumbuh di bawah saudara ya. Dan selanjutnya kalimat terakhir dikatakan, hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, saudara, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang senantiasa bersemangat di dalam Tuhan. Satu yang terakhir, ayat terakhir saudara, 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. 3 ayat. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Baik, dikatakan apa saudara? Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus menghimbau kepada jemaat yang di Tesalonika agar senantiasa bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Puji Tuhan, saudara. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, saudara. Di sini tersedia roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah dari Yesus. Kalau saudara menerima roti dan anggur ini, imani roti itu adalah tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan tahun yang lalu. Dan anggur ini imani adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menyembuhkan segala dosa-dosa kita. Jadi kita melakukan perjamuan Tuhan ini mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau engkau menerima tubuh dan darah Yesus, maka tubuh dan darah Yesus menyatu dalam tubuh kita. Akan terjadi mujizat. Ada kuasa mujizat di dalam perjamuan. Kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Kebangkitan Yesus menjadikan kita bangkit dalam segala hal. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Kalau kita sudah terima Yesus, tetaplah di dalam Dia. Dan menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita warga kerajaan surga. Tempat kita sudah disiapkan dalam surga. Asal kita jangan keluar yang dari kerajaan Tuhan. Salibnya selama hidup. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman Tuhan, memberikan firman dalam hati kami. Bahwa firman menyatakan kepada kami kalau kami sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kami tetap di dalam Engkau, berakar dibangun di dalam Engkau. Iman kami terus bertambah-tambah di dalam Engkau, dan senantiasa kami berlimpah dalam ucapan syukur dalam kehidupan. Apapun yang kami alami,
Kalau kami tetap ada di dalam Yesus, ada pengharapan. Masa depan kami tidak dihilang Tuhan. Masa depan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara akan menerima perjamuan suci terus dalam kami. Layakkan kami menerima perjamuan agar iman kami terus dikuatkan, disegarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.